kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Investasi bodong berkedok arisan online di Kota Makassar menipu puluhan ibu-ibu hingga miliaran rupiah. 2 anak sekolah dasar di Kabupaten Maros jadi korban penjamretan ponsel saat asik bermain game daring. Harga telur di Pasar Lakesi, Kota Parepare naik hingga 15%. Harga komoditas telur di Kota Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak tajam dibanding saat Lebaran kemarin. Diduga kenaikan harga telur karena faktor pengiriman pasokan telur ke daerah lain. Harga telur ayam buras di Pasar Lakesi, Kota Parepare naik hingga 15%. Di tingkat peternak, 30 butir telur ukuran kecil dijual seharga Rp46.000. Sementara telur ukuran besar dijual Rp48.000. Pedagang telur buras mengatakan tingginya harga jual telur di kalangan peternak yang tinggi mempengaruhi harga eceran pedagang di pasar. Harga ke konsumen pun naik untuk menutupi biaya operasional. Ada juga dibeli besar 48 dibelikan kan. 48 dibelikan yang besarnya, 46 yang retanya. Jadi yang besar itu dijual 50, Bu? 52. Iya, enggak bisa 50 karena 59 sampai di sini ongkos mobil. Iya. Pedagang telur lainnya mengatakan harga telur saat ini lebih mahal dibandingkan saat Idul Fitri kemarin. Diperkirakan harga telur akan kembali naik jelang Idul Adha. Waktu bulan puasa murah Ji. Waktu bulan normal 40 eceran, paling 43 paling tinggi. Sekarang malah naik Pak. Malah naik lagi ini, enggak tahu bilang apa, kenapa bisa naik sekali tuh. Oh, enggak tahu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya saya lihat biasa dengar pengirim. Oh, dikirim ke Kalimantan tuh. Iya. Nah, begitu. Kini harga jual ke konsumen untuk telur kecil mencapai Rp48.000 per rak, sementara telur besar sebesar Rp52.000 per rak. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ditemukannya penyakit mulut dan kuku membuat pengawasan kesehatan terhadap ternak seperti sapi dan kambing semakin digencarkan. Setelah memperketat keluar masuknya ternak, kali ini seluruh hewan di peternakan warga dan rumah potong hewan di Kabupaten Pangkep diperiksa kesehatannya. Seluruh sapi di peternakan dan rumah potong hewan diperiksa mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak. Pemeriksaan meliputi suhu tubuh sapi hingga kondisi mulut dan kuku. Dinas Pertanian Pangkep ingin memastikan setiap sapi yang akan dipotong tidak terjangkit PMK. Selain memeriksa kesehatan hewan ternak, pengawasan dan pemeriksaan hewan yang keluar masuk Kabupaten Pangkep juga diperketat. Petugas memastikan hewan ternak itu telah mengantongi surat keterangan sehat dari Dinas Pertanian setempat. Gencarnya pemeriksaan PMK karena akan mempengaruhi pasokan ternak di Kabupaten Pangkep. Ditambah perayaan Idul Adha tidak lama lagi. Dalam rangka menjelang Idul Adha, di mana musimnya hewan-hewan kurban ini kita upayakan Pangkep bisa upayakan upaya pencegahannya untuk tidak masuknya penyakit PMK ini dengan melakukan pengawasan di setiap lintas sektor. Untuk itu mungkin Dinas Perhubungan kita harapkan untuk juga terlibat berkolaborasi dalam rangka penguatan pengawasan lintas batas alur masuknya hewan ternak ini. Begitu pula juga dari aparat kepolisian kita libatkan minta untuk terlibat membantu kami dalam upaya pengawasan. Pemantauan ke seluruh pedagang-pedagang atau pelaku usaha ternak khususnya itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan dulu. Kemudian untuk pelaku usaha itu pada saat akan melakukan transaksi ternak keluar daerah wajib untuk melapor ke tim kami agar dilakukan pemeriksaan dulu. Jadi kami sepakat di antara kabupaten bahwa jika ada pedagang yang mengeluarkan ternak tanpa ada SKKH dari daerah setempat, itu wajib dikembalikan ternak tersebut tanpa namanya ada kompromi. Dari hasil pemantauan sejauh ini belum ditemukan indikasi PMK pada ternak sapi dan kambing di Kabupaten Pangkep. Warga diimbau untuk waspada terhadap penyebaran wabah PMK pada ternak. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.
Kementerian Pertanian mencatat 13,8 juta ternak di tanah air terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku. Meski tidak menulari manusia, wabah PMK pun diprediksi menimbulkan kerugian negara hingga 9 triliun rupiah. 13,8 juta hewan ternak di tanah air terjangkit penyakit mulut dan kuku. Data dari Kementerian Pertanian per 17 Mei lalu ini juga mencatat PMK telah menyebar ke 15 provinsi. Kementerian Pertanian memprediksi wabah PMK bisa menyebabkan kerugian negara hingga 9,9 triliun rupiah. Dalam rapat bersama DPR RI, Kementan belum dapat mengidentifikasi dari mana asal virus ini masuk ke tanah air. Pihaknya berjanji akan mengenjot produksi vaksin PMK dengan target selesai sebelum Agustus 2022. Kami belum bisa pastikan secara pasti seperti apa virus itu masuk, tapi insya Allah dalam waktu yang sangat tingkat. Pada saat Puskesmas Kementan sedang membuat vaksin PMK yang ditargetkan selesai 4 bulan atau sebelum Agustus 2022, selanjutnya akan dilakukan vaksinasi massal seluruh populasi ternak yang berpotensi kena PMK. PMK merupakan penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Virus hanya menular ke sesama hewan lewat udara atau adanya medium pengantar. Ciri-ciri PMK seperti demam pada ternak di atas 39 derajat Celcius, lalu keluar air liur dari hidung, terdapat sariawan di mulut dan lidah, lalu terdapat luka di kuku dan kaki yang bisa membuat hewan tak bisa berdiri. Kita melihat di lapangan, ini yang kenapa PMK ini menjadi penyakit yang sangat kita perhatikan, termasuk penyakit yang prioritas nomor 1 mungkin ya di peternakan, karena sifatnya mirip dengan mungkin ya kalau kita sekarang ini asumsikan kayak COVID. Jadi pola penyebaran penyakit PMK ini yang sebetulnya ditakuti karena lebih cepat 15 kali dari penyakit COVID. Sifat virusnya yang menular melalui hembusan angin atau udara dari pernafasan dan sebagainya yang bisa menempel ke sarana produksi ternak, ke rumput, ke tempat makan, ke petugas kandang, petugas kesehatan dan sebagainya, itu yang bisa mempercepat penularan penyakit. Namun perlu dicatat, wabah PMK tidak menular ke manusia. PMK hanya menular ke sesama hewan ternak. Sehingga saat terbaca adanya yang tertular, hewan ternak harus diinkubasi 1 hingga 14 hari. Wabah PMK pada hewan pertama kali teridentifikasi di Jawa Timur pada awal Mei ini. Adanya virus ini bukan kali pertama terjadi di tanah air. Pada 1983 pernah ditemukan kasus PMK dan saat itu langsung dilakukan pencegahan berupa vaksinasi massal. Barulah pada 1986, Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan menyatakan Indonesia bebas dari PMK. Setelah lebih dari 30 tahun, wabah PMK kembali ditemukan di tanah air. Tim Liputan melaporkan. Tidak hanya di ibu kota, kendaraan listrik sudah bisa ditemukan di Kabupaten Bulukumba. Selain ramah lingkungan, inovasi baru ini juga bisa membuat warga lebih hemat mengeluarkan kocek untuk biaya transportasi. Perkembangan kendaraan motor listrik berbasis baterai kini sudah masuk di Kabupaten Bulukumba. Tidak hanya ramah lingkungan karena kendaraan yang bebas emisi, penggunaan kendaraan listrik juga bisa menekan pengeluaran alias hemat. Bagaimana tidak, untuk menempuh jarak 400 km, pengguna motor listrik cukup mengeluarkan kocek uang Rp80.000 untuk mengisi daya pada motor. Sementara bagi pengguna kendaraan berbahan bakar minyak harus dibayar Rp600.000 untuk membeli BBM dengan jarak tempuh yang sama. Adanya inovasi kendaraan listrik ini diharapkan bisa diterima warga Kabupaten Bulukumba. Sekaligus sebagai bentuk mendorong harapan Indonesia bisa bebas emisi karbon pada 2060 mendatang. Bagaimana energi listrik ini dimanfaatkan dari semua lini, mulai yang namanya kendaraan, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lainnya, ini harus kita sambut dengan baik. Nah, kalau ini terjadi, berarti paling tidak Indonesia menjadi pengekspor bahan baku dari energi listrik ini. Kita tidak punya ketergantungan lagi terhadap apa yang namanya bahan bakar dan lain-lainnya. Tapi yang jelasnya kita sambut, kita berterima kasih kepada PLN untuk bagaimana energi listrik ini sampai di masyarakat dan diminati, digandrungi dan menjadi kebutuhan masyarakat Bulukumba itu sendiri.
electric lifestyle ya, penggunaan dari peralatan rumah tangga dengan penggunaan dari kendaraan-kendaraan listrik yang dulunya berbahan bakar minyak atau fosil, sekarang menggunakan energi listrik yang lebih menggunakan energi baru terbarukan. Dan di sini juga memperkenal bahwa kendaraan-kendaraan atau peralatan-peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik itu lebih ramah lingkungan dan bebas emisi, dan juga merupakan suatu program pemerintah Pak ya, di situ yang dicanangkan oleh Pak Jokowi bahwa Indonesia akan bebas dari emisi karbon di tahun 2060. Tentunya masuknya kendaraan listrik juga harus beriringan dengan ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik, bengkel kendaraan, dan ketersediaan suku cadang kendaraan. Saat ini baru terdapat 3 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU fast charging di Sulawesi Selatan. Namun, kendaraan listrik juga bisa diisi dayanya di rumah meski waktu pengisian lebih lama dibandingkan di SPKLU. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.